Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Sabrina Jumairanti, asal Kesatuan 12 MIPA 3, asal sekolah SMA Negeri 6 Metro. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya terhadap tumbuhan kacang hijau. Judul di praktikum kali ini adalah pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu guru pengampu mata pelajaran biologi saya, Ibu Deni Yuliana, SSI, MPD. Berikut penjelasannya. Pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Bab 1 pendahuluan. Di sini ada latar belakang yang menjelaskan tentang tumbuhan. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai produsen di muka bumi ini. Dalam ekosistem terdapat dua macam komponen yang saling ketergantungan, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Kemudian, tujuan dan manfaat penelitian di sini ialah saya ingin mengetahui apakah benar ada pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau, dan saya ingin mengetahui dan mengkaji masalah pengaruh cahaya matahari terhadap tanaman kacang hijau, serta ingin mengetahui bagaimana sih cara matahari dapat mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau. Dan manfaat penelitian di sini saya mencari tahu, manfaat dari percobaan ini adalah supaya kita mengetahui betapa pentingnya pengaruh cahaya matahari bagi makhluk hidup, tak terkecuali terhadap pertumbuhan tanaman. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel, yaitu 1 variabel kontrol, 2 variabel bebas, 3 variabel terikat. Pada bab 2, itu menjelaskan tentang hipotesis. Hipotesis itu semacam pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian atau analisis. Hipotesis itu kayak semacam kesimpulan juga. Dan di hipotesis praktikum saya kali ini adalah bahwa tanaman etiolasi memiliki tinggi batang yang lebih tinggi daripada tanaman yang terkena sinar matahari. Oh ya, tanaman etiolasi itu tanaman yang tidak terkena sinar matahari. Dan tanaman etiolasi ini nampak lebih layu dan warnanya kuning pucat. Jumlah daun tanaman etiolasi tapi sama dengan yang terkena sinar matahari. Dan juga pada tanaman etiolasi ini memiliki usia yang lebih pendek. Jadi dia itu gampang mati gitu daripada tanaman yang sering terkena sinar matahari. Selanjutnya pada bab 3 itu metode penelitian. Waktunya saya laksanakan pada tanggal 31 Juli sampai dengan 5 Agustus, itu sekitar 6 hari, dan saya laksanakan di rumah. Alat dan bahannya kalian bisa lihat di sini, dan cara kerjanya juga gampang banget. Kalian tinggal rendam dulu tanaman kacang hijau itu, dan siapkan gelas aqua, terus ditaruh kapas, dan kapas itu dikasih air secukupnya saja, dan tanaman kacang hijau itu kalian letakkan di atas kapas, dan kalian diamkan, 1 terkena sinar matahari dan 1 yang tidak terkena sinar matahari untuk perbandingan seperti itu. Lebih lengkapnya kalian bisa lihat di cara kerja yang sudah saya tulis di atas itu. Dan setelah itu jangan lupa juga sering-sering disiram setiap pagi atau sore atau terserah kalian, sehari kalau bisa 2 kali, karena untuk mencegah kekeringan. Karena waktu itu pernah saya meneliti, mencoba praktikum, tidak pernah saya siram karena lupa, dan itu tuh bibitnya cepat mati, tumbuhannya itu cepat mati, layu dan tidak segar gitu, dan tumbuhannya itu tuh tidak berdiri tegak atau tinggi gitu. Jadi jangan lupa disiram. Bab 4 hasil dan pembahasan. Inilah hasil penelitian saya. Kalian bisa ngeliat di tabel pengamatan yang sudah saya tunjukkan. Ini terdapat hari keberapa, jumlah daunnya dapat berapa, tinggi batangnya itu berapa sentimeter, dan keadaan atau kualitas tanamannya itu bagaimana. Ini tanaman yang ditempatkan yang terkena sinar matahari langsung. Dan ini foto-foto hasil praktikum saya di setiap harinya. Jadi kalian juga jangan lupa didokumentasikan pertumbuhan tanaman kacang hijau tersebut, dan jangan lupa diukur dan diamati seperti apa hari ke hari dan apakah perbedaannya. Kalian bisa lihat di sini, dan keadaan atau kualitas tanamannya juga sudah saya sertakan. Kalian bisa baca dan dilihat. Nah, ini tabel 2, tanaman yang diletakkan yang tidak terkena sinar matahari sama sekali. Tempatnya benar-benar gelap dan tidak ada cahaya yang masuk.
Kalian bisa lihat di tabel yang sudah saya tunjukkan, hari ke hari jumlah daunnya itu dapat berapa, tinggi batangnya itu perbedaannya berapa, dan keadaan atau kualitas tanaman itu seperti apa. Tentunya keadaan atau kualitas tanaman terhadap tanaman yang tidak terkena sinar matahari dan yang terkena sinar matahari berbeda. Ini dokumentasi atau foto-foto hari ke hari. Ini hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan terlihat juga kapasnya tempat saya itu semakin menghitam atau semakin berjamur gitu. Dan ini tumbuhnya hanya 2 batang di tempat saya, atau 2 tumbuhan yang hanya tumbuh. Nah, setelah kita mengamati, itu terdapat pembahasan tentang tanaman kacang hijau, bahwa tanaman kacang hijau yang dietiolasi pertumbuhannya lebih cepat daripada tanaman yang terkena banyak sinar matahari. Ingat lagi, etiolasi itu adalah tumbuhan yang sama sekali tidak terkena sinar matahari. Dan itu tuh karena kerja hormon auksin tidak dihambat oleh sinar matahari. Auksin adalah hormon tumbuh yang banyak ditemukan di sel-sel meristem. Akan tetapi, batang tanaman yang tidak terkena sinar matahari itu justru cepat bertumbuhannya gitu, tetapi dia tidak bisa berdiri tegak, melainkan melengkung. Begitu juga dengan daunnya. Daun tanaman tersebut nampak pucat, tidak segar, layu, serta berwarna kekuning-kuningan. Dengan demikian, sinar matahari sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Nah, kita sudah sampai di bab 5, bagian penutup. Ini terdapat kesimpulan bahwa dari percobaan di atas disimpulkan tanaman etiolasi memiliki tinggi batang yang lebih tinggi daripada tanaman yang terkena sinar matahari. Tanaman etiolasi nampak lebih layu daripada tanaman yang terkena sinar matahari. Kedua tanaman memiliki jumlah daun yang sama banyak, yaitu sekitar 2-3 helai. Dan kesimpulan ini dapat kita ambil bahwa sinar matahari merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.